Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PR0 dengan judul skripsi pembangunan sistem belajar bahasa Indonesia untuk pelajar asing berbasis web dengan metode personal extreme programming pada lembaga kursus saya Indonesia. Adapun outline pada kesempatan kali ini atau materi dari presentasi adalah bab 1 memuat latar belakang rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Bab 2 memuat kajian pustaka, media pembelajaran online, teori RPL, dan teknologi pendukung pengembangan. Bab yang terakhir atau bab 3 itu adalah berisi tipe penelitian, studi literatur, metode PHP, penarikan kesimpulan, dan saran. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan, yaitu apa sih yang latar belakangi penelitian ini. Latar belakang dari penelitian ini adalah ada 2 poin, yaitu meningkatnya jumlah warga negara asing yang berkunjung ke Bali dan belajar bahasa Indonesia. Poin kedua adalah banyaknya lembaga kursus bahasa Indonesia yang bermunculan, salah satunya adalah Saya Indonesia. Lalu dari latar belakang tersebut, setelah dilakukannya elisitasi atau penggalian kebutuhan yang dilakukan pada lembaga kursus Indonesia, didapatkan 5 permasalahan, yaitu 1. Masih ditemukan pelajar yang kesulitan dalam pelafalan kata dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, proses belajar mengajar kurang maksimal. Yang ketiga, pada sisi manajerial perusahaan, guru kesulitan dalam penulisan laporan evaluasi belajar. Yang keempat, academic director kesulitan dalam pencarian file laporan karena lokasi yang terpisah-pisah. Yang nomor 5 adalah academic director kesulitan dalam penulisan laporan. Kemudian rumusan masalah dari penelitian yang diambil adalah 1. Bagaimana hasil analisis kebutuhan dalam pembangunan sistem belajar bahasa Indonesia untuk pelajar asing berbasis web dengan model personal extreme programming pada lembaga kursus Saya Indonesia. Yang kedua, bagaimana hasil rangkaian kebutuhan untuk membangun sistem belajar bahasa Indonesia untuk pelajar asing berbasis web dengan model personal extreme programming pada lembaga kursus Saya Indonesia. Yang ketiga, bagaimana hasil implementasi dari pembangunan sistem belajar bahasa Indonesia untuk pelajar asing berbasis web dengan model personal extreme programming pada lembaga kursus Saya Indonesia. Bagaimana hasil pengujian dalam pembangunan sistem belajar bahasa Indonesia untuk pelajar asing berbasis web dengan model personal extreme programming pada lembaga kursus Saya Indonesia. Yang terakhir, subbab pada bab 1 adalah tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun sebuah aplikasi perangkat lunak berbasis web yang dapat digunakan oleh pelajar sebagai sarana belajar bahasa Indonesia dan memberikan kemudahan dalam menyusun laporan final karena penyimpanannya lebih terstruktur dan untuk membantu guru dalam menulis laporan hasil belajar. Adapun manfaatnya yaitu manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah mempermudah pelajar dalam belajar bahasa Indonesia, mempermudah guru dalam menulis laporan hasil belajar, mempermudah guru dalam mengirim laporan kepada kepala akademik atau academic director. Yang keempat yaitu mempermudah kepala akademik dalam mengarsipkan laporan, dan yang terakhir adalah mempermudah kepala akademik dalam membuat laporan akhir murid di akhir program belajar. Kita memasuki bab 2 yaitu landasan perpustakaan yang bersih dasar teori yang digunakan selama penelitian dilakukan. Pada bagian kajian pustaka, memuat 3 penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Perbedaan antara ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah terletak pada objek dan metode yang digunakan. Belum ada penelitian yang menggunakan metode personal extreme programming dengan objek sistem belajar bahasa Indonesia, tetapi dari sisi pelafalan atau pengucapan kata. Yang kedua yaitu media pembelajaran online. Apa sih media pembelajaran online? Media pembelajaran online terdiri dari 3 kata, yaitu media, pembelajaran, dan online. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata media diartikan sebagai alat, sarana, atau perantara atau penghubung.
Sedangkan pembelajaran online dapat diartikan pembelajaran langsung atau pembelajaran yang terhubung. Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran online adalah sebuah sarana untuk belajar secara langsung atau terhubung. Kemudian ada dasar teori, yaitu teori RPL. Menurut Fritz Bauer, menjelaskan bahwa rekayasa perangkat lunak adalah pembuatan perangkat lunak dengan menggunakan prinsip rekayasa yang kuat untuk menghasilkan perangkat lunak yang ekonomis, handal, dan bekerja secara efisien. Kemudian ada teori SDLC, Software Development Life Cycle, atau dikenal dengan model pengembangan perangkat lunak, adalah sebuah proses pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem informasi. Yang selanjutnya ada teori RPL, itu ada materi metode PHP atau Personal Extreme Programming. Sebenarnya apa sih extreme programming itu? Extreme programming adalah suatu bentuk pembangunan perangkat lunak yang berbasis nilai kemudahan, komunikasi, umpan balik, dan keberanian. Extreme programming sendiri itu digunakan dalam pengembangan sistem berskala kecil yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan. Sedangkan personal extreme programming adalah sebuah metode proses pengembangan perangkat lunak yang dirancang dan digunakan oleh pengembangan perangkat lunak secara individual. Kemudian ada teori RPL, yaitu fase-fase dari metode personal extreme programming. Fase dari metode PHP adalah yang pertama ada requirements. Requirement adalah tahap pertama, yaitu penggalian dan pembuatan dokumen yang berisi kebutuhan baik itu fungsional maupun non-fungsional dari sistem. Selanjutnya ada tahap planning. Tahap planning adalah tahap penyusunan serangkaian tugas beserta subtugas berdasarkan kebutuhan yang sudah didapatkan dan perkiraan waktu pengerjaan. Pada tahap ini juga dilakukan pemilihan seperti bahasa pemrograman, framework apa yang digunakan, dan lain-lain. Selanjutnya ada iterasi atau iteration, adalah tahap berapa banyak jumlah perulangan yang harus dilakukan. Biasanya dilakukan setiap 1-2 minggu untuk menyelesaikan tugas yang telah dibuat, dan penyelesaiannya berdasarkan tingkat prioritas dari tugas atau kebutuhan tersebut. Fase selanjutnya adalah ada fase desain, adalah fase atau tahapan modelan modul sistem, kelas, dan fungsional yang akan diimplementasikan pada sistem. Selanjutnya ada fase implementation, yaitu tahap penulisan kode program berdasarkan rancangan sistem yang telah dibuat sebelumnya. Pada tahap implementation umumnya terdapat 3 bagian, yaitu pengujian unit, pengujian kode, dan refactoring. Selanjutnya ada sistem testing. Sistem testing adalah tahap pengujian sistem yang sudah dibangun serta memastikan bahwa kebutuhan fungsional yang ada pada sistem sesuai dengan kebutuhan yang didapat pada tahap requirement. Yang terakhir ada retrospektif, yaitu tahap menganalisa seluruh data yang terkumpul dalam satu proses iterasi. Pada tahap ini juga mengecek seberapa akurat estimasi dari usaha yang telah dilakukan pengembang. Pengembang juga melakukan analisis terhadap dokumen untuk kebutuhan pengembangan selanjutnya dan perbaikan apabila dibutuhkan. Baik, selanjutnya yaitu teknologi pendukung pengembangan. Terdapat 3 poin, yaitu bahasa pemrograman PHP sebagai dasar dalam pembangunan web, dan juga adanya penggunaan CodeIgniter, yaitu framework yang digunakan selama pembangunan, dan yang terakhir adalah MySQL, yaitu tools yang digunakan untuk penyimpanan data selama penelitian dilakukan. Baik, selanjutnya kita ke bab 3, yaitu metodologi. Dalam metodologi itu ada tipe penelitian. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian pembangunan sistem belajar bahasa Indonesia untuk pelajar asing berbasis web dengan model personal extreme programming pada lembaga kursus se-Indonesia adalah tipe implementatif pengembangan atau development. Kemudian ada juga bagian diagram alir. Berikut adalah diagram alir dari mulai hingga berakhirnya penelitian, yaitu penelitian dimulai dengan studi literatur, kemudian selanjutnya ada tahap analisis kebutuhan,
Setelah analisis kebutuhan selesai, memasuki tahap perencanaan. Di tahap perencanaan ini juga ada tahap pemilihan bahasa pemrograman yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu PHP. Kemudian memasuki tahap iterasi. Kemudian ada perancangan. Perancangan di sini adalah berdasarkan dari hasil analisis kebutuhan yang dilakukan terhadap lembaga kursus se-Indonesia. Kemudian ada implementasi. Setelah diimplementasi kemudian diuji di pengujian sistem. Kemudian ke tahap terakhir dari metode personal extreme programming, yaitu di retrospektif. Lalu pada tahap retrospektif adalah tahap di mana adanya diskusi antara pengembang dengan end user, di mana apabila ada perbaikan atau perubahan terhadap sistem akan diulang lagi iterasinya sampai selesai. Setelah itu tahap terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Baiklah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah atau kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.